Al-mukafa'ah 'alal hadiyah. Barang siapa yang diberi hadiah, maka balaslah dengan kebaikan yang sama. Siapa yang diberi hadiah, balaslah dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak bisa sama, kalau bisa melebihi, maka lebih baik. Ya, lebih baik. Yang menerima mendapat pahala, yang membalas juga ikut mendapatkan pahala. Dan untuk pertama sekali ketika kita diberi, paling kurang ucapkan terima kasih. Sebaik-baik ucapan terima kasih adalah, kata Rasulullah, sebaik-baiknya ucapan untuk membalas kebaikan orang, jazakallahu khairal jaza. Itu sebaik-baiknya ucapan. Kita sudah biasa terima kasih, syukran. Syukran itu bagus, itu bahasa Arab, terima kasih artinya. Tapi yang dianjurkan Nabi, yang lebih baik ucapkan jazakallah khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan sebaik-baik balasan. Ini harus dibiasakan, merubah kalimat terima kasih menjadi jazakallah. Jadi paling kurang jazakallah. Atau supaya orang enggak bingung, karena ada orang yang kadang-kadang agak benci dengan model-model kalimat ke Arab-Araban. Nah, orang sensitif dengan kalimat-kalimat yang berbau-bau Arab. Jadi misal kita bilang jazakallah, nanti diejek, baru berdua ke jazakallah, kayak gitu biasanya. Yang model kayak gini boleh kita bilang thank you, thank you, atau ucapkan dulu terima kasih baru jazakallah, biar dia terbiasa mendengar dan membalas. Tapi dalam hadis Nabi, itulah kalimat terbaik, memberi balasan dengan lisan. Nanti kapan-kapan balaslah dengan amalan. Jadi kalau dia pernah antarkan kuah ke kita, hari lain balaslah dengan yang lebih baik, au ahsan minha, dengan yang lebih baik. Kalau dia antarkan kuah bayam, kita antarkan kuah campur, karena ada gulai lain di dalamnya, ya, ada jagung sedikit, ada. Dia antarkan kari kambing, kita antarkan kari bapaknya kambing. Jadi model-model begitulah. Ngebalah boleh behgot. Dan itu tanda bahawa kita sudah mulai masuk ke dalam salah satu keimanan. Ingat kembali Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, tidak beriman di antara kamu sampai engkau mencintai saudaramu sesama muslim. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan tentang mau tahu cara agar bisa saling bersayang-sayang, saling kasih mengasihi sama muslim, selain tebarkan salam, yaitu saling memberi hadiah. Baik. Berikutnya, adamu qabul al-hadiyah lil muwaddaf al-'am. Bagi mereka yang sedang diberikan tugas tertentu, diamanahkan sebuah pekerjaan tertentu, maka dilarang untuk menerima hadiah di luar pekerjaannya. Contoh, kalau kerja sebagai amil zakat, jadi dipekerjakan sebagai amil zakat, dia telah ada jatah tertentu, gaji ada dari pekerjaannya, maka dimakruhkan untuk menerima hadiah di luar gajinya. Jadi jangan sampai datang amil ke rumah. Ini amil kan tugasnya sebenarnya mengutip zakat, mengutip, mengumpulkan, menyalurkan. Itu sebenarnya tugas amil. Keliling-keliling cari orang kaya, kutip, lalu salurkan. Keliling-keliling lagi. Itu amil yang berhak menerima bahagian dari zakat. Jadi bukan duduk-duduk di kantor saja, panggil-panggil orang miskin, panggil-panggil orang kaya. Tidak begitu, harus bekerja. Nah, jadi jangan sampai ketika amil datang ke rumah,
mengutip zakat, si amil ini rupanya sudah terbiasa menerima hadiah selain daripada zakat, padahal dia kerjanya memang itu. Ini haram. Jadi semua pekerjaan yang kita sudah diberi gaji tapi kita sengaja membuat sebuah ketentuan secara tidak langsung, ada tambahan lain. Kalau misal bendahara kerjanya memberi gaji pegawai, misal kerja di manalah, apalah dosen lah misal, itu ada bahagian bendahara yang bagi gaji, terutama kalau bukan PNS itu dibagi gaji langsung di tangan. Kalau PNS dikirim ke rekening. Ketika dibagi gaji ke tangan, itu ada orang karena merasa sudah dapat uang, dia kasih balik 10.000, 15.000, karena alasannya si bendahara sudah kasih uang. Padahal si bendahara sudah ada gaji. Maka bayangkan ada 50 dosen hari itu memberikan 10.000, hari itu dia dapat 500.000 hanya gara-gara menjalankan pekerjaannya. Padahal dia memang itu yang disuruh gaji, digaji dia untuk kerja itu, tapi dia terima 10.000, malah nyindir-nyindir. Kalau enggak ada yang enggak kasih, disindir. Hana mau pengkopi membaca, pengkopi diminta Pak, espresso, bukan kopi biasa lah ribet. Jadi menyindir-nyindir itu, nyindir-nyindir supaya orang kasih lebih, padahal dia memang itu kerja dan dia bergaji dengan kerja itu. Maka haramlah bagi dia uang yang dia dapatkan itu. Haram. Dia membuat sebuah ketentuan umum tentang hal itu. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi ada seseorang diutus oleh Nabi untuk mengutip zakat. Nah, kemudian ketika dia balik menghadap ke Nabi SAW, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya." Ya Rasulullah, ini bahagian zakat yang kukutip untukmu ya Rasulullah. Maksudnya agar disimpan ke Baitul Mal. Sedangkan ini, karung ini hadiah yang diberi untukku. Dia diutus oleh Nabi jadi amil. Jadi di balik pekerjaannya dia terima hadiah dari orang-orang yang dia kutip. Jadi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini zakat yang telah kukutip, ini hadiah untukku." Nah, ketika Rasulullah SAW mendengarkan itu, tidak lama berselang, fasaidan Nabi SAW al-mimbar. Lalu Nabi langsung naik ke atas mimbar, faqala, ba'da an hamidallah wa asna alaihi. Setelah dia memuji Allah, lalu kemudian dia berkata, amma ba'du. Nah, makanya kalimat amma ba'du itu menjadi pemisah untuk memulai sebuah pembicaraan. Jadi maksudnya apapun yang kita lakukan, puji Allah, puji Rasul dengan salawat, lalu kemudian baru mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du itu maksudnya setelah kalimah mulia ini baru kita mulai pembicaraan kita. Rasulullah mengatakan amma ba'du. Setelah itu, fama balul amil nab'asuhu. Ada apa? Kata Rasulullah, ada apa dengan orang yang kuutus menjadi seorang amil, lalu begitu pulang dia berkata, fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ketika dia pulang dari pekerjaannya, dia mengatakan, ini untukku, ini untukmu, dan ini hadiah untukku dari orang-orang yang kukutip. Lalu Rasulullah menyambung, afala qa'ada fi baiti abihi atau baiti ummih fayandura ayuhda ilaihi amla. Seandainya, kata Rasulullah, orang ini tidak kujadikan sebagai amil, dia duduk saja di rumah bapaknya, di rumah mamaknya, apakah dia bisa dapat hadiah seperti ini? Jadi maksud Nabi, banyak duduk di rumah mak ayah, enggak ada kerja apa-apa, dia enggak dapat apa-apa, tapi setelah ku beri pekerjaan dan dia punya hak gaji di atas pekerjaannya, tapi dia terima lagi hadiah di luar gajinya. Maksudnya dia jadikan sebagai
sebuah rutinitas dalam pekerjaannya. Seandainya dia duduk di rumah, dia tidak dapat apa-apa, kata Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah marah dengan orang yang mengambil-ngambil di luar pekerjaan yang dia memang dibebankan untuk pekerjaan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangan Allah, la yanalu ahadum minkum syai'an illa jaa bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqih. Barang siapa yang berkhianat di atas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, iaitu dengan cara mengutip-ngutip selain daripada gaji dia sendiri, dengan sindir-sindir macam-macam tadi, semua yang dia terima itu nanti dia akan bawa di hari kiamat di atas pundaknya. Dia bawa di hari kiamat, selain daripada persiapan menuju neraka. Jadi yang bawa itu pemanasan, yang ujungnya neraka. Kalau penduduk surga nggak mungkin disiksa seperti ini di padang mahsyar. Nggak ada kalimat penduduk surga sebelum masuk surga itu bawa dulu barang-barang yang nggak ada. Berarti bukan penduduk surga, ini penduduk neraka. Cuma pemanasan sebelum masuk neraka, bawa dulu barang-barang yang telah dia dapatkan dari hasil khianat di atas pekerjaannya. Ini menjadi sebuah hukum bahawa haram bagi mereka yang diberi amanah untuk meminta lebih di atas pekerjaannya, yang sifatnya memang dia harus mengerjakan pekerjaan itu. Gedanya udah pegot surat misal kakak atau mau urus surat apalah, surat nikah ke KUA. KUA punya gaji pegawainya, memang punya gaji. Waktu dia urus surat nikah kita, begitu cerita tadi, minta uang kopi, minta uang rokok, padahal itu memang kerja dia dan dia sudah punya gaji untuk itu. Maka kalau kita kasih uang rokok, kita kasih uang ini karena kita terpaksa memberi, kalau enggak kita kasih, enggak dikasih dulu itu buku nikah itu. Pak, ini sebelum Bapak terima, minta ile mau faham lah. Ni ada uang rokok macam-macam, dia bilang kan begitu. Itu uang itu haram untuknya. Dalam semua pekerjaan, kita mau buat SIM, orang buat SIM sudah ada gaji, memang sudah ada gaji 3,5 juta, 4 juta, tugas dia di bahagian SIM. Tapi hari ini mendesain sebuah metode agar orang bayar lebih, misal contohnya, atau kasih hadiah setiap minit, kasih uang ini, uang itu. Maka uang itu nanti menjadi penyebab masuk neraka. Lalu kemudian selain itu disuruh bawa di padang mahsyar. Tapi jangan pikir bawa itu alah uang pun tinggal colok dalam kantong, alah sikit pun. Maksud Nabi mengatakan bawa di padang mahsyar itu sifatnya siksa. Jadi bukan bentuknya hanya sekadar bawa tapi menyiksa. Maka semua benda-benda itu kemungkinan berdasarkan keterangan itu dibesarkan oleh Allah. Dibesarkan, ditaruh di atas pundak, berdiri 50,000 tahun sambil bawa barang-barang hadiah-hadiah yang dulu kita syaratkan bagi orang yang mengurus pekerjaan di atas pekerjaan yang wajib atas kita. Tugas petugas keamanan, contohnya policer misal. Itu kalau ada laporan dari rakyat pencurian, perampokan, maka dia tugasnya digaji untuk menjaga urusan seperti itu. Tapi begitu dia urus sebuah kasus, dia minta uang rokok tadi di atas kasus yang sedang dia urus, terpaksa beri. Jadi pencuri ditangkap. Ini contoh, pencuri ditangkap, dia lapor sama yang ini, Bapak, ini pencurinya alhamdulillah sudah ditangkap, ini uang Bapak dikembalikan ya, tapi paham-pahamlah, ini ada inilah Pak, uang kopi campur rokok lah. Itu haram karena memang dia digaji untuk melakukan itu. Nah, jadi hati-hati dengan hadiah seperti ini, Pak. Para ulama ketika menjawab permasalahan uang tips masuk hotel, tas kita dibawa ke kamar, lalu kalau kita nggak kasih tips 5,000, 10,000,
Dia enggak mau pindah dari pintu kamar. Berdiri lihat begitu saja. Ada yang tahan pintu dengan kaki. Lihat. Ada yang dibeli yang dibelalakkan mata. Itu jawaban para ulama. Apa hukum uang tip seperti itu bagi orang yang bekerja, antar makanan, hidangkan makanan, terima uang tip, bawa tas? Jawaban para ulama, kalau dia sudah dapat gaji khusus untuk urusan itu dan itu memang pekerjaannya, maka seluruh yang dia syaratkan itu semuanya haram. Tapi seandainya dia tidak mensyaratkan, dia tidak syaratkan, artinya memang itu tugas dia, cuma karena pemilik tas merasa iba, merasa ingin membalas budi, maka dibolehkan untuk menerimanya. Nah, ini hal-hal seperti ini tapi sensitif, Pak. Kadang-kadang kita merasa iba, tapi sebenarnya iba kita berjalan di atas kebiasaan. Hana mangat. Jadi bak keun hana mangat, hana tajuk, juk melibang ribet. Orang lain mandum dijuk. Itu waktu bahasa orang lain semua kasih, berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Itu bukan hadiah murni lagi itu. Memang karena dibiasakan. Ini sini hukumnya haram. Petugas PLN pasang meteran listrik. Petugas PLN pasang meteran listrik yang sebenarnya sudah dibayar oleh perusahaan. Setiap kali pasang mungkin sekitar 40.000, 50.000 contoh. Tapi dia minta lagi sama yang punya rumah, padahal yang punya rumah sudah urus surat-surat dengan uang untuk bisa dipasang meteran. Tapi rupanya tukang pasang ketika pasang itu nyindir-nyindir tuan rumah juga begitu. Maka uang yang dia dapatkan itu hukumnya haram, walaupun dinamakan hadiah. Nah, ini yang perlu kita benar-benar teliti dalam masalah ini. Baik, berikutnya adalah adamul manni bil hadiyah. Setelah kita memberi hadiah, jangan pernah mengungkit-ungkit tentang kebaikan kita terhadap orang lain. Jangan pernah mengungkit kebaikan seakan-akan kita ini orang baik. Orang yang merasa dirinya baik biasanya tidak baik. Bapak Ibu, orang yang merasa dirinya baik biasanya tidak baik. Karena perasaan merasa diri baik itu sudah masuk ke dalam golongan sifat tidak baik. Malah masih lebih baik orang yang merasa dirinya jahat, sehingga dia terus-terusan menuju ke pintu taubat, daripada orang yang selalu membangga-banggakan kebaikan. Jadi pegah bagok tapi lum kaya menunjuk hadiah ke fulan, saya sering kasih hadiah ke ini, tapi dia orangnya enggak tahu diri, enggak mau. Ini dah mulai manni, mengungkit-ungkit hadiah. Maka apa yang terjadi padanya? Dihapuskan semua kebaikannya, dihapuskan. Seberapa hebat kita bantu anak yatim, seberapa hebat kita pernah kasih hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang diberi penghargaan, tapi setelah itu kita ungkit. Ungkit itu dalam arti kata ungkit ingin pamer, itu yang bisa membatalkan pahala itu. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah memberi itu jangan diungkit tetapi lupakan. Baik, sedikit lagi. Berikutnya, dibolehkan untuk menerima hadiah dari lawan jenis selama tidak menimbulkan fitnah dan godaan. Jadi dibolehkan memberi dan menerima hadiah dari lawan jenis selama tidak menimbulkan fitnah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas menceritakan, ahdat ummu Hafid, khalah Ibnu Abbas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah bibinya Ibnu Abbas iaitu Ummu Hafid memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuknya aqitan wa samnan wadiban, bentuknya iaitu mentega, keju dan daging dab.
Ya. Wa dhabban itu daging dhab. Dhab itu Pak Oscar. Depu Oscar. Oh ya, bapak bukan anak-anak yang nonton film kartun Oscarnya yang filem Warna Umi ni Pak. Yang bentuk kadal Mesir itu. Bentuknya kadal tapi tembun mecut. Tapi tidak semua yang tembun-tembun kadal. Jangan salah-salah yang bentuknya itu dhab, itu kadal Mesir. Itu bisa dimakan dan sering dikonsumsi. Nah, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akala, lalu Rasulullah memakannya minal aqid wassam wa tarkud dhab, wa aklu ala maidah. Jadi Rasulullah memakannya dan Rasulullah waktu itu tidak mau makan dhabnya tapi halal, lalu dia makan di atas meja, makan. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahawa yang kasih perempuan, tapi Rasulullah tetap menerima. Kenapa? Karena tidak menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, memberi dan menerima dari yang bukan mahram tapi bisa menimbulkan fitnah. Jadi garis besarnya timbul fitnah atau tidak. Maksudnya kalau sudah memberi dengan niat ingin menggoda, karena ada orang kasih hadiah untuk menggoda, kirim hadiah ke rumah kau, ini haram. Jangan kasih hadiah ke isteri orang. Disuruh kasih hadiah ke isteri sendiri. Ke isteri orang boleh kasih, tapi melalui isteri kita, jangan melalui kita. Ini kadang-kadang kita kerja satu kantor dengan isteri orang. Kebetulan isteri orang itu lebih cantik daripada isteri kita, karena memang kayak gitu. Pokoknya isteri orang semua cantik, yang enggak cantik isteri kita. Nanti orang kayak gitu juga melihat isteri kita cantik, yang enggak cantik isteri dia. Pandangan itu pandangan syaitan. Tiba-tiba kita kasih hadiah untuk isteri orang teman sekantor kita. Sambil kasih hadiah meklek-klek mata lah. Ini sudah mulai masuk ke dalam hadiah yang haram. Atau kita terima hadiah dari perempuan isteri orang di kantor, karena mungkin dia merasa suaminya tidak sebaik teman kerjanya. Padahal teman kerjanya ini menurut istrinya sendiri tidak baik juga. Memang jin menempuk jin, gimana bagaimana? Lalu beri hadiah, kita dapat hadiah dari isteri orang. Tapi ada tanda kutip, hadiah itu sebagai tanda simpati, sebagai tanda sudah mulai timbul benih-benih cinta. Nyan kas selingkuh lagi nyan. Nyan harum menerima hadiahnya. Tidak boleh terima supaya tidak memancing syaitan untuk menjatuhkan hati. Jadi baik barang kau ketika kita menerima hadiah dari orang yang kita yakin akan menimbulkan fitnah. Jadi berlanjut dengan adab berikutnya, yang lebih disunnahkan adalah memberi hadiah di antara suami istri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 ini? Berikanlah kepada para perempuan, yaitu calon istrimu, mahar yang baik. Disuruh kasih mahar yang bagus. Lalu kemudian kalau istri ingin memberi kepada suaminya mahar lagi, jadi tadi kita kasih mahar, disuruh cari yang bagus, yang mahal. Itu laki-laki yang saleh, dia memahalkan maharnya untuk menghargai istrinya. Jadi enggak usah nego terlalu kuat dalam masalah mahar. Baik wat teori nang gelake 15 manyam, dan yang laki diskon sampai 7 manyam. Jangan, itu tidak baik. Kalau perlu naikkan. Waktu dia bilang 15 manyam, kita bilang 15 manyam ke laki. 25 manyam kurang 15 kelujuk kekah. Apa cuma ujungnya enggak enak. Jadi ini bagus memahalkan mahar oleh pihak laki-laki. Nah, istri ternyata ketika sudah menerima mahar dari suaminya, apa yang Allah katakan berikutnya? Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau istrimu memberi hadiah, mahar itu kembali kepadamu, artinya kata istri, bang, pakai aja maharnya. Ini hadiah untuk abang, idon tengah hanapeng, long mufum. Nyan barunya nemutang kan, kelung ka, amsa. Dikasih balik mak untuk dipakai. Berarti suami diberi hadiah oleh istri.
Tadi suami kasih hadiah untuk isteri, isteri pun memberi hadiah untuk suami. Inilah pekerjaan yang mulia. Makanya Bapak Ibu, ini kiasan Allah, yang paling bagus memberi hadiah adalah saling memberi di antara suami isteri. Jadi Bapak Ibu maka Allah, apa hukumnya ketika kita ingin kasih hadiah untuk isteri, membuat surprise? Kita buat surprise, Pak. Jadi datang, misal ini yang jangan di hari ulang tahun dia, karena itu mengikuti tasyabbuh bil kuffar. Kalau hari ulang tahun jangan dibesarkan. Nanti jangan kasih hadiah buat surprise tadi waktu isteri ulang tahun, enggak usah. Isteri juga tidak. Tapi kalau sekedar hanya mengingat hari perkawinan, itu masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Jadi misal ini sudah berapa tahun menikah? Sudah 35 tahun menikah. Lalu kita beli hadiah, kita kejutkan isteri dengan hadiah itu. Tiba-tiba pulang, kita kasih, Masya Allah, ini hadiah untukmu, besar kotaknya, Pak. Isteri buka, waktu setelah dibuka isinya kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi. Ujungnya kotak juga terakhir. Pegawai isteri menyokong depa dengannya dari roja kau pakai cerilkan. Itu surprise yang tidak baik. Jadi intinya mau dibilang apa? Bagus sekali memberi hadiah ke isteri. Sekali-sekali beri, Pak, ke isteri. Karena isteri itu bisa melupakan segala kelelahannya hanya dengan hadiah. Dia capek kerja, tapi kita pulang bawa hadiah, Pak, Masya Allah. Coba Bapak beli misal emas 30 manyam, kasih ke dia, Masya Allah. Itu dia lupa semua kelelahannya. Jangankan kelelahan, kemarahan yang pernah kita lampiaskan ke dia, dia pernah kena tumbuk, giginya copot, segala macam, itu bisa lupa dengan 30 manyam hadiah yang kita beri itu. Itu sifat perempuan. Makanya saling memberi hadiah antara sepasang suami isteri itu hukumnya sunnah. Itu baik untuk dipelihara.